Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di depan saya ada kulkas ya untuk diperbaiki. Mereknya LG Inverter ya. Ini kerusakannya mengalami kebocoran di bagian EPAP ya. Tapi ternyata saya cek kompresornya juga tidak bekerja ya, tidak menyala. Karena ini sistemnya inverter, berbeda dengan kulkas biasanya ya. Ini kalau dicolok sama listrik ya, dicolokin tidak langsung bekerja ya, harus menunggu dulu sekitar 7-10 menit baru kompresornya akan menyala ya. Tapi setelah saya tunggu sampai 10 menit itu tidak bekerja juga ya, bahkan lebih sampai 19 menit. Dan di sini ada dua ya. Yang pertama datang yang ini, kasusnya seperti itu, kompresornya tidak menyala ya, tidak bekerja. Tapi ini sudah selesai diperbaiki ya. Ini tidak mengganti modul PCB ya, tapi memperbaikinya di modul PCB-nya. Oke, yang ini juga sama. Setelah saya cek kompresornya tidak bekerja, sekarang saya akan mencoba melihat modul PCB-nya ya. Oke, kita bongkar dulu ya bagian modul PCB-nya yang terletak di bagian sini. Oke, kita lanjut ya. Untuk mencari tahu penyebabnya kompresor ini tidak bekerja apa ya, langkah pertama kita cek dulu ya bagian overloadnya ya. Ini kabel overload dan ini bagian kompresornya ya, ada 3 kabel. Ini overload, ada 2 kabel ya yang menuju ke sana, letaknya ada di bagian sini ya, ditutup itunya. Kita cek dulu ya bagian overloadnya, apakah overloadnya hidup. Oke, overloadnya terhubung ya, tidak putus, ini berarti benar. Kita cek dulu resistansi kompresornya, ini nilainya harus sama ya, ini 12,1 ohm ya. Kita coba ke bagian sini, 12 ya, 12,1. Kita coba ke sini. Oke, 11,8 ya. Kita cek lagi 11,8, 11,8 juga. Sepertinya sama ya, sepertinya sama resistansi kompresornya dari gulungannya. Kita langsung coba tes ya dengan cara dicolokkan, apa yang menjadi penyebab kompresor ini tidak mau bekerja ya. Oke, kita colokin dulu. Oke, langkah awal kita jangan pasang dulu kabel ke kompresornya ya, dan kita akan mengeceknya. Kita lihat dulu komponennya ya, fisiknya. Takutnya ada elko yang melembung atau hamil ya, IC-nya pecah atau resistornya terbakar, hitam gosong seperti itu ya. Sepertinya kondisinya dalam keadaan baik ya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang gosong, tidak ada yang hamil ya. Kita cek dulu ya di bagian tegangan supply yang menuju IC ini ya. Ini memerlukan tegangan 5 volt ya, DC. Kita coba, ini sumbernya dari sini ya,
dari IC regulator yang ini, dari yang kakinya 3. Coba terlihat nggak ya? Oke, itu dia 7805 ya nomornya. Ini ada 3 kaki. Input di sebelah sini memerlukan 15 volt ya, dari elko sini nih. Kita cek nanti apakah ada 15 volt dan outputnya 5 volt ya. Kita coba colokan dulu. Dan ini hati-hati ya, semua komponen ini berhubungan dengan PLN ya. Kalau disentuh akan tersengat gitu. Oke, kita colokan. Dan kita akan ngecek tegangan yang 5 volt atau 15 voltnya dulu ya. Bentar, saya colok dulu, agak susah juga ya. Oke, seperti ini saja. Kita colok dulu ya. Dan di sini ada lampu LED ya, lampu LED indikator ya. Begitu dicolok biasanya nyala sebentar ya, sekitar setengah detik lah. Kita coba colokin. 1 2 3. Nah, ada sebentar ya. Lalu kita cek ini bagian yang hitamnya di kaki tengah sini ya. Kita cek outputnya yang 5 voltnya. Nah, itu 5 volt ada ya. Sini terlihat kayak ya, 5 volt dan inputnya 15 volt. Oke, 14,8 ya, berarti ada 15 volt ya. Berarti tegangan sudah masuk ya. Dan kita harus menunggu sekitar 7 menit untuk modul ini mulai start mengerjakan kompresor ya. Dan di sini ada waktunya juga ya. Ini sudah berjalan 1 menit 19 detik ya, 21 22. Oke, kita tunggu aja sampai 7 menit ya, 7 menitan. Dan kita akan lihat reaksi LED ini. Dia akan memberikan kode berupa kedipan ya. Nanti kalau dia berkedipnya berapa kali gitu, tandanya apa gitu ya. Oke, saya videonya skip dulu, menunggu 7 menit ke depan ya. Oke, nah itu sudah ada kedipan di LED-nya ya, lampu LED-nya. Saya zoom dulu. Oke, kedipnya 1 2 3 kedipan ya. Itu menandakan kabel kompresor tidak terhubung dengan modul PCB ya. Itu karena tadi saya sengaja tidak menghubungkannya dulu ya, dengan tujuan ingin mengecek modul PCB-nya ya, apakah bekerja. Oke, kayaknya modul PCB-nya ini bekerja dengan normal ya. Kita cek dengan cara kita memasangkan kabel yang ke kompresornya ya. Tapi jangan lupa cabut dulu ya. Oke, kita pasang dan kita ulang dari awal ya. Oke, apa yang terjadi ya, dan apa penyebab kompresor ini tidak berjalan ya. Oke, saya waktunya ini reset dulu, dinolkan lagi. Oke, dan di sini saya menggunakan watt dulu ya. Ini 00 ini yang bawahnya watt. Oke, kita colok. Kita harus menunggu lagi sekitar 7 menitan ya. Oke, itu LED-nya sudah
menandakan isyarat ya, LED-nya sudah menandakan isyarat. Oke, kita zoom aja ya. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5. Oke, 5 ya. 5 kali itu berhubungan dengan kompresor ya, entah kabelnya putus sebelah atau kompresornya macet ya. Tadi kan sudah dicek kabel yang menuju kompresor itu tidak ada putus ya, tidak ada konsleting. Berarti ini kemungkinan besar kompresornya yang bermasalah ya, macet. Oke, kita akan lakukan cara berikutnya ya. Kita cabut dulu. Ini kemungkinan besar macet ya. Kita akan coba membangunkannya dengan cara diberi tegangan kejut ya, diberi tegangan langsung ke PLN ya, dengan singkat secara cepat ya, sekitar 3 atau 5 detik ya. Oke, kita nggak perlu bongkar lah, kita sambung di sini aja nanti ya. Saya cari kabel dulu untuk menjempernya. Oke, modulnya kita lepas dulu aja ya, dan sisakan kabel yang menuju kompresornya. Ini kita sambung dengan kabel yang mana aja ya. Nanti kalau tidak berhasil ini ke sini, pindah ke bagian yang lainnya ya. Saat kita mencolokkan nanti, dan perhatikan kompresornya ya, apakah terdengar ada bunyi pergerakan dari kompresornya. Ini dicolokannya tidak lama ya, hanya sekitar 3 detik sampai 5 detik saja ya, jangan lebih dari itu, karena dikhawatirkan nanti gulungannya terbakar ya. Oke, kita coba yang di ujung dulu ya. Oke, seperti ini, kita colokkan sesaat ya. Oke, kita hitung 1 2 3 ya. Ternyata kompresor ada berputar ya, bekerja. Ininya tadi bergoyang ya. Oke, cukup segitu saja dulu. Kita coba lagi, masukin ke bagian PCB-nya ya, dan kita harus menunggu lagi sekitar 7 menitan. Oke, simak terus videonya ya agar tidak gagal paham. Kenapa kompresornya bisa terjadi macet ya? Ini kemungkinan besar tegangannya yang tidak stabil ya. Padahal yang saya tahu, yang sistem inverter ini bisa bekerja di tegangan 160 volt sampai 240 volt ya. Tapi ternyata banyak terjadi seperti ini ya, kompresornya yang macet. Oke, kita kembali ke sini, dan saya akan mereset waktunya lagi supaya tahu waktu tunggunya ya. Oke, kita colokkan. Oke, sudah terhubung.
waktu mulai berjalan. Kita tunggu sampai 7 menitan ya. Ya, sudah 7 menit. Nah, kompresor sudah mulai berjalan ya. Di sini wattnya sudah naik ya. Yang tadinya 1 watt. Wah, ternyata itu sampai 200 watt ya. Di sini banyak cairan. Ini sudah diputus. Sudah diputus sama saya karena tadinya mengalami kebocoran di bagian epap ya. Oke, kita cabut aja dulu. Kompresornya sudah bekerja. Ini sudah saya potong karena di epapnya mengalami kebocoran, tertusuk benda tajam ya. Dan tidak tahu penyebabnya apa. Ini kompresornya juga macet ya. Mungkin setelah terjadi kebocoran ini tetap dihidupkan ya, tetap dijalankan gitu, sehingga terjadi kemacetan. Yang saya takutkan ada cairan yang masuk ke dalam kompresor ini ya. Oke, mungkin itu saja ya cara mengecek bagian kulkas inverter ini ya, yang berawal dari kita cek modul dulu. Terus kalau modulnya dipastikan dalam keadaan baik, kita cek bagian kompresor ya. Ternyata di sini tadi kompresornya yang mengalami kendala macet ya. Dan cara membangunkannya seperti tadi, bisa ya diberi tegangan dulu langsung ke AC, ke PLN langsung ya, dari kabel yang ini tadi, yang 3 tadi ini. Tadi kan yang masuknya di sini di ujung ya. Ujung sama ujung. Kalau tidak berhasil, tidak berputar juga, bisa dipindah dari ujung ke tengah, dari tengah ke ujung sebelahnya lagi, seperti itu. Kalau tidak berhasil juga ya kemungkinan macetnya sudah parah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.